Guess your boyfriend's not here to protect you, huh? Hai semua, kembali lagi bersama saya di RP Movie, channel kesayangan kita semua. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Sorority Row yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang 6 orang gadis bersahabat yang membantu salah satu teman mereka untuk memberikan pelajaran kepada sang pacar yang bernama Gerard yang telah ketahuan selingkuh. Tapi sebelumnya tak bosan-bosan saya mengingatkan kembali untuk subscribe, like, komen, dan share ya channel ini biar Mimin makin semangat buat kontennya. Gas! Di awal film terlihat sebuah pesta yang diselenggarakan di asrama sekolah, dan yang menjadi sorotan utama pada film ini adalah Claire, Ellie, Cassidy, Chucks, dan Jessica. Mereka berpesta seperti biasa, dan saat itu mereka sedang melihat salah satu temannya yang bernama Megan yang sedang bercinta dengan kekasihnya yaitu Gerard. Tiba-tiba mulut Megan mengeluarkan busa dan ia juga mengalami kejang-kejang. Mereka semua pun panik dan Gerard pun dengan sigap menyiapkan mobil untuk membawa Megan. Di satu sisi, Jessica berusaha memberikan nafas buatan yang ternyata Megan hanya berpura-pura dan ia hanya ingin ngeprank pacarnya. Hal ini dilakukan karena Gerard ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Saat itu Gerard sangat panik. Anehnya mereka bukannya membawa Megan ke rumah sakit, tapi malah membawanya ke tempat lain. Setelah sampai, mereka berniat akan membuang jasad Megan ke dalam sebuah sumur tua. Namun Ellie bilang jika Megan masih memiliki rongga udara maka jasadnya akan mengambang. Gerard yang semakin panik pun langsung menancapkan kunci ban ke dada Megan agar jasadnya tidak mengambang. Yang nyatanya Megan masih hidup dan ini hanyalah sebuah prank yang akhirnya menjadi kacau dan berujung fatal. Megan yang mengeluarkan banyak darah pun akhirnya mati di tempat. Karena kejadian itu, perdebatan pun terjadi di antara mereka yang saling melempar kesalahan. Kemudian Jessica berencana membuang mayat Megan ke sebuah sumur di sekitaran tempat itu. Cassidy yang panik berusaha menelpon 911 namun gagal akibat keterbatasan sinyal. Akhirnya Megan dibuang begitu saja ke dalam sumur. Singkat cerita, 8 bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari kelulusan. Terlihat Cassidy yang masih kecewa dengan keputusan teman-temannya, terlihat acuh tak acuh dan menjauh dari kelompoknya. Malam harinya akan diadakan pesta untuk merayakan kelulusan mereka. Teman-teman Jessica menghadiri asrama lebih awal untuk menyiapkan semua kebutuhan agar pesta dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Ellie yang sedang melamun tiba-tiba melihat bayangan Megan berada di sana. Sontak Ellie pun kaget dan pingsan. Setelah kejadian tersebut, mereka pun berkumpul dan kembali berdebat tentang kematian Megan. Tak lama, adik Megan yang bernama Maggie masuk ke ruangan tersebut yang membuat mereka merasa risih dan mereka juga khawatir kejadian waktu itu terbongkar. Jessica pun langsung basa-basi agar Maggie secepatnya keluar dari ruangan tersebut. Tak lama ada pesan masuk ke HP mereka dan ternyata foto itu adalah alat yang digunakan Gerard saat membunuh Megan. Chucks mengira itu perbuatan kakaknya yaitu Gerard. Dia mencoba menenangkan teman-temannya untuk tidak panik karena bisa jadi itu hanya sebuah lelucon. Tak lama Chucks pun pergi. Chucks yang harus menemui dokternya untuk konsultasi menemukan dokternya yang sedang berada di kamar dengan keadaan tangan terborgol. Chucks menyuruh dokter segera bangun karena ia membutuhkan bantuannya. Chucks pun pergi dan tak lama ada sosok berjubah hitam yang mulai mendekati si dokter dan langsung melemparkan sebuah besi dan tertancap ke kepala si dokter yang membuat ia tewas seketika.
Chucks yang belum menyadari hal itu bersantai sambil menunggu si dokter. Ketika ia meneguk minumannya, tiba-tiba seseorang mendorong botol minuman itu hingga menembus tenggorokannya, yang membuat Chucks tewas di tempat. Tidak diketahui siapa orang di balik jubah itu, yang pada intinya orang tersebut ada kaitannya dengan kematian Megan. Di sisi lain, Jessica dan Claire yang masih terus membicarakan kematian Megan. Ternyata ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka yang membuat Jessica dan Claire beranjak pergi. Ketika perempuan tersebut keluar dari persembunyiannya, tiba-tiba orang misterius berjubah sudah berada di hadapannya dan langsung menyerang perempuan tersebut hingga tewas. Di tempat lain, Ellie yang sedang berada di gudang bawah tanah menemukan outer yang tak asing baginya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata outer tersebut yang mereka gunakan untuk membungkus mayat Megan. Dan di sana juga ada Kyle, pacar Jessica, yang datang menghampirinya. Kemudian Ellie melaporkan kepada semua temannya bahwa ia menemukan pembungkus mayat Megan di ruang bawah tanah. Jessica pun kembali mengira bahwa itu perbuatan Garrett. Dan tak lama masuk pesan dari Chucks yang memberitahu bahwa ia akan telat datang ke pesta. Mereka semakin yakin bahwa Chucks sedang mengurusi kakaknya Garrett, padahal sudah kita ketahui bahwa Chucks telah mati di tangan si jubah misterius. Kemudian Jessica meminta kepada teman-temannya untuk tetap tenang dan menikmati pesta layaknya tak terjadi apa-apa. Pesta pun dimulai. Para remaja mulai berdatangan dan di sana juga terdapat Andy, pacar Cassidy, yang juga hadir di pesta tersebut. Pesta berjalan dengan lancar dan meriah. Namun tampaknya Claire dan pacarnya Mikey berdebat dan mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Claire pun beranjak pergi dari pesta tersebut dan naik ke loteng. Mikey yang tak menyerah berusaha mencari Claire dan saat ia di atas, dia malah diserang oleh si jubah misterius yang membuat Mikey tewas di tempat. Ellie yang dari tadi bersembunyi melihat kejadian tersebut sangat syok dan berusaha berteriak agar teman-temannya mendengarnya. Setelah mereka semua melihat jasad Mikey, mereka langsung bersiap ke tempat di mana mereka membuang mayat Megan. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Maggie menahannya dan mengoceh tak jelas. Namun akhirnya Maggie membiarkan mereka pergi. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat Garrett yang sudah setengah waras dan terdiam di sana. Jessica yang sudah yakin bahwa itu ulah Garrett langsung menabraknya menggunakan mobil yang membuat Garrett tewas. Di sisi lain, Cassidy yang berusaha turun ke dasar sumur, tiba-tiba saja talinya putus dan membuat ia terjatuh. Ternyata jasad Megan sudah tidak berada di sana lagi. Kemudian mereka bergegas kembali ke pesta, namun sudah tidak ada satupun orang di sana. Kemudian Claire yang mencoba mematikan busa tiba-tiba diseret oleh si jubah misterius yang mulutnya ditembak menggunakan flare gun hingga tewas. Kini hanya tersisa Ellie, Jessica, dan Cassidy. Mereka kembali ke asrama untuk mengecek keadaan, dan mereka menemukan Maggie yang sedang di kasur dan ternyata sedang menunggu Kyle untuk bercinta dengannya. Mendengar hal tersebut, Jessica yang pacarnya Kyle pun marah dan menjambak rambut Maggie yang kemudian dihentikan oleh ibu asrama yang datang membawa senjata. Mereka semua disuruh untuk berdiam di ruangan Jessica dan menelpon polisi, tapi mereka baru menyadari bahwa ponsel mereka semua hilang. Si jubah misterius pun datang dan ibu asrama mulai menembakkan senjatanya, namun tak ada satupun yang mengenainya. Yang pada akhirnya ibu asrama tewas di tangan si jubah. Cassidy dan Jessica berusaha mengambil ponsel Mikey untuk menghubungi 911. Di sisi lain, Maggie yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba dilempar bom molotov oleh si jubah yang membuat ia tidak bisa kemana-mana. Di ruang bawah tanah, Cassidy menemukan mayat Megan yang sudah menjadi tulang belulang dan mereka juga berhasil menemukan HP Mikey di sana. Namun tiba-tiba Kyle keluar dari persembunyiannya. Jessica pun marah karena Kyle berselingkuh dengan Maggie. Dan ketika Jessica dan Cassidy melihat kostum yang dipakai Kyle, yaitu jubah hitam, mereka langsung lari, tapi sayangnya Jessica terkena pukulan Kyle yang menyebabkan dirinya pingsan. Cassidy yang berusaha melawan akhirnya terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di situasi panik ini, tiba-tiba Andy datang dan langsung langsung menusuk kepala Kyle hingga tewas.
Jessica yang baru saja terbangun dari pingsannya melihat senjata yang digunakan Andy dan terungkaplah bahwa si jubah misterius selama ini adalah Andy. Jessica pun dengan sigap langsung dibunuh oleh Andy. Andy mengaku bahwa ia mengetahui kematian Megan dari Ellie. Cassidy pun diajak bekerja sama untuk membunuh Ellie agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui kasus tersebut. Cassidy yang merasa tak mungkin membunuh sahabatnya sendiri langsung membawa Ellie kabur, namun Cassidy terpojok oleh Andy yang menempelkan pisau di leher Cassidy. Untungnya ia bisa menyelamatkan diri, kemudian Cassidy menyelamatkan Maggie yang terjebak di kobaran api. Namun Andy kembali muncul di hadapan mereka dan melemparkan senjatanya namun meleset. Begitu juga Cassidy yang hampir terjatuh namun ia terus melakukan perlawanan kepada Andy. Sampai akhirnya Andy berakhir di tangan Ellie yang menembakkan shotgun milik ibu penjaga asrama. Andy pun tewas dan di scene akhir diperlihatkan pemadam kebakaran mulai datang ke lokasi tersebut. Gimana? Seru banget kan filmnya? Lebih seru lagi kalau nonton berdua bareng pacar dong. Oke deh, jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe dan like, kasih komentar di bawah ini juga untuk film yang akan dibahas selanjutnya. Thank you.